Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ya, kenapa tadi entry saya tidak dijemput ya by limit saya. Yang sebelumnya saya sudah kirim signal, berbagi signal dengan student saya dari Ekuador ya, Mas Brugalo. Nah, jadi di sini saya udah kasih dia signal. Nih, prediksi awal saya pergerakannya. Nah, jadi kita coba lihat dulu nanti dan saya jelaskan kenapa tidak menjemput PO saya. Nah, di sini di level ini kotak ini nih dan harga tertahan di atas itu adalah level Pibo Henjut. Indication level di situ. Ya, bertepatan pula di situ kita melihat nampak adanya wave. Ya, wave korektif. Nah, itu dia. Makanya saya confident buat analisa. Oke, nanti saya jelasin. Kita lanjut dulu melihat gambarnya. Nah, ini saya kirim di M5 ya, di M5. Kenapa saya lihat dia akan turun sehingga sana ya. Di sini M5 pun masih lagi dia buy yang sebatang itu, nampak dia baru membuat koreksi. Sebelum dia membuat kenaikan, dia pasti mencari pijakan, membuat korektif dulu dia. Itu aja kuncinya. Nah, sekarang di M15. Nah, di M15 di sini kita dijelaskan seperti yang saya katakan sebelumnya, kenapa dia akan turun. Karena di sini sudah saya katakan sebelumnya, ketika CSL ini, kita ganti warna ya. Kita ganti warna. Nampak? CSL ini meninggalkan rejection, pertanda dia memiliki hutang dan wajib candlestick setelahnya akan menutupi nantinya. Nah, makanya CS ini nanti keluar ke bawah untuk nutupi, maka sesuai dengan panah, sesuai dengan korektif web. Nah, oke, kita lanjut. Nih, dia mulai perjalanan, saya mulai meletakkan PO saya di area demand zone. Nah, jadi di situ saya nampak kenapa entry saya kak dijemput di sini, padahal ada demand zone di sana. Nah, disinilah saya lupa menghitung web korektif ini jaraknya akan sampai mana. Nah, oke, nanti saya jelaskan kenapa dia hanya tertahan situ. Oke, nampak dia naik, tidak menjemput PO saya terakhir itu tadi. Nah, dia naik, oh my god, dia teruskan kenaikan karena apa? Karena di H4 ada reentry. Ya, di M15 pun ada reentry nih. Nah, nanti saya jelaskan kenapa dan kenapanya. Nah, ini reentry H4 nih. Ya, detailnya nanti saya jelaskan. Dan sekarang saya yakin dia pasti akan lebih naik lagi nih, karena H4 ini sungguh lumayan jauh pergerakannya. Karena ini sudah di retestnya, tentu retest selanjutnya ialah arah sini. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut ke live marketnya, kita perhatikan. Oke, nampak before afternya saya entry, sungguh cantik sekali ya. Nah, sekarang kita mulai lihat di market. Di market ternyata dia dan melambung jauh ke atas. Nah, itu dia. Oke, saya jelaskan step by step, bermula dari M1 tadi. Ya, M1. Nih. Bermula dari M1. Nih, ya, by limit saya yang tadi tidak dijemput. Oke, sekarang saya lukiskan terlebih dahulu. Oke, apa ini yang mengganggu nih? Kita hapus biar nggak mengganggu. Hapus. Lagi nih. Pibo, mana Pibo? Nih, hapus. Hapus. Oke. Nah, sekarang kita ke M1. Ya. Sebelum ke M1, saya ke M5 dulu. Di situ saya menandakan tadi ada supply zone-nya. Nih, pertama, demand zone.
Nih, demand zone. Nah, kenapa dia tak dijemput? Nanti saya jelaskan. Nih, nah turun ke M1. M1 pun di sini ada demand zone press malahan juga. Tapi kenapa dia tidak jemput? Ya karena korektif webnya itu udah penuh, udah cukup gitu, udah maksimum gitu loh. Nah, ini nampak hanya sampai di situ sesuai ya. PO limit saya tadi belum saya close biar teman-teman nampak. Ini penerbangan dia. Nah, semula arah dia itu dari H4 CSM re-entry-nya. Oke. Maka dia lanjutkan penerbangan setelah itu. Nah, kenapa dia palit dia tadi itu naik ya? Jadi gini syaratnya. Setiap ada re-entry temprem suatu temprem, dia mesti dipalitkan dulu adanya web korektif di temprem satu level di bawahnya. Oke, kita lihat. Nih, nampak nggak? Web korektif lagi. Oke, itu secara web dan re-entry-nya. Nah, sekarang kita turun ke M15. Oke. M15 dan H1. Nah, H1 sebelumnya ada re-entry. Nampak nih? Re-entry dia sebelumnya nih. Nih. Ya enggak? H1. Re-entry dari CSM. Ini dia perjalanannya nih. Kenapa dia turun? Ya. Aduh, sorry. Nih, perhatikan. Web korektif dia. Oke. Naik buat web korektif lagi, baru turun. Oke, saya jelaskan. Kenapa re-entry-nya sampai di sini membuat korektif dulu? Ya kan? Nah, karena jika re-entry itu akan valid mesti ada web korektif ABC dia. Ini dia CSM-nya di sini. Nih. CSM by. Nah, itu dia re-entry-nya. Ya kan? Itu dia kuncinya. Oke, kita lanjutkan ke M1 tadi. Nah, nampak? Dia hanya tertahan dari BBMA pun kita udah bisa baca tadinya. Nih. CS arah membuat re-entry ya di engulfing. Engulfing yang ini nih menjadi isyarat no momentum buy. No momentum sell selepas re-entry. Nampak? Nah, di sini pun adalah menjadi penyebab dia tidak turun. Dan satu lagi, kita ukur dengan Fibo koreksinya. Koreksi web itu tadi. Nah, ini kita tarik ke sini. Aduh, Irwansa lagi diskusi pula. Oke. Nih. Oke. Nah, di sini akan saya tambahkan level 1. Sebenarnya ini level khusus untuk nengok web korektif sampai di mana. Silakan teman-teman ikuti nanti ditambahkan. Nah, coba perhatikan. Di sini saya tambahkan. Oke. Saya tambahkan 1.27. Oke. Ini saya namakan WC web korektif minimal. Ya. Berikut. Ini WC web korektif maksimum. Oke. Dan levelnya ini ialah 1.41.
Nah, itu dia. Oke, kita selesaikan. Nampak? Dia tertahan di web koreksi itu tadi. Saya geser. Nah, nampak? Pas dia disentuh web koreksi minimal dan lanjut dia naik setelah itu. Itulah dia rahasianya. Oke? Nah, untuk di M1, di M5 apa pula jawaban dia di sana? Nah, di M5 lagi kita tandain dulu M1, ada satu lagi di M1. Nih. Kenapa di sini terjadi no momentum cell ya, selepas arah ini? Jawabannya di M5. Karena ada re-entry. Nah, jadi di sini pun kita baca ini CS pimbar ini ya. Dia membuat hutang nih, shadow di bawah. Makanya CS delanya keluar ke bawah ya. Turun ke bawah maksudnya, dia bayar hutang dan baru dia naik. Nah, itulah logika dia tadi itu. Nah, sekarang kita lihat pula di M15. M15. Ya. Di M15, balik kita ke M5 sebentar. Oke. Di M15 sebelumnya di sini juga ada CS sel yang ini membuat rejection. Pertanda dia punya hutang ke bawah. Makanya dia akan turun. Ini tandanya dia turun tutup. Nah, ini kenapa dia tidak tutup? Ya, ada lagi di sini. Karena di sini dia telah membuat satu. Nah, jadi kunci dari candlestick yang saya katakan hutang-hutang ini tadi, ya, rejection yang ini yang akan dipenuhi itu. Kalau untuk sell, dia harus berada di resisten. Ya, untuk ditutup selnya ini. Nah, dia resisten ini dia. Jadi cukup ambil satu ini aja. Kalau dia di support, ya, untuk buy, kita ambil yang ininya aja. Nih, misal di sini. Oke. Nih, buat rejection dia. Ini enggak pala panjang, tapi nampak dia tutup. Tutup sampai sini. Ya kan? Itu aja untuk satu dari support ke resisten untuk sell ya. Yaitu dari resisten, untuk buy dari support dia membuat seperti itu. Nah, kenapa dia tidak dijemput di M15 ini? Itulah jawaban dia. Nah, coba kita lihat di H1, mana H1? Nah, di H1 sebelumnya kita udah nampak lihat nih. Di sini ada candlestick yang udah membuat hutang dulu. Ini isyarat nih. Kita tandain kotaknya dulu biar nampak nanti nih. Ini CS arah kuku sell. Oke. Nampak nggak candlestick yang ini? Nih. Nampak dari support dia membuat hutang ke bawah, ke atas. Rejection kata tandanya buyer memiliki hutang untuk dipenuhinya. Nah, di situ dari candlesticknya. Nah, sekarang kita tengok nih CS arah nih. CS arah kuku sell di H1. Valid nggak ya? Nah, untuk memvalidasinya dia mesti ada arah sell pula di H4-nya. Nah, kita lihat di H4. Nampak tidak ada arah sell, yang ada malah zone re-entry yang menahan dia. Re-entry apa? Nih re-entry dari GSM ini tadi. Nah, itulah alasannya kenapa di sini dia baru isi powerful, web dah penuh, ya, candlestick dah mendukung. Nah, itu yang membuat dia lah sekarang nih menjadi terbang. Dan sungguh sangat disayangkan sekali saya tadi tidak peka masalah web maksimum yang akan dia tuju. Karena saya tinggal transaksi, saya nengok oh di sini zone low floating saya di M1 tadi, saya PO di area demand. Ternyata dia tidak jemput. Setelah saya kembali dari luar dan saya tengok transaksi saya, ternyata penyebabnya sudah terjadi di situ no momentum sell di M1 tadi, dan disokong adanya web korektif yang udah full ya, udah sampai dia pada target korektifnya itu tadi. Nah, oleh sebab itu di sini makanya dia langsung naik, Pak, sangat disayangkan kali. Anggap ini bukan rezeki ya, tidak apa-apa.
Mungkin lain kali kita bisa cari setup yang lain. Yang penting apapun itu kita mesti bersebab. Oke, nanti saya bagikan satu lagi. Ada yang saya sharingkan dengan Bro Irwansa sebelumnya. Ini mengenai goal. Kita tengok. Nih, coba tengok. Ada saya bagikan dengan Bro Irwansa. Tadi setup goal. Nih. Hasilnya nanti kita lihat setelah jalan. Betul nggak web corrected ini terjadi? Dan betul nggak dia terjun? Ini setup HNS di M15 nih. Ya. Atau kita tengok sekarang pun boleh. Ya, kita tengok. Oke, kita tengok di goal ya. Ini yang 3GU pula. Nih. Nah, di goal. Kita tengok di M5 dulu, setup HNS yang saya katakan tadi. Nih, setup HNS yang katakan tadi itu. Nih, ada setup HNS cell. Ya, cantik ya, full setup nih, cantik nih. SOP semua masuk. Pak, nah di sini tadi saya tidak masuk karena di time frame ini pas lagi market jalani tadi, spreadnya sangat lebar sekali tadi nih. Padahal saya pengen masuk karena ini SOP-nya masuk nih, engulfing satu candle, bawah kiri, leher kiri, kepala, leher kanan, ya, dan inilah dia bahu kanannya. Makanya dia terjun ya. Nah, selain itu kita dapat lihat di sini ianya dia berupa web, ya. Selain dari HNS itu tadi, kita kombinasikan nih, coba tengok. Nih, setelah ditarik nanti nampak. Oke, saya tarik di sini biar lebih mudah. Nih, coba tengok Fibo. Kita tarik. Nih, nampak tertahan oleh resistance level juga dan searah juga dengan HNSL. Oke. Nah, di mana target web korektifnya ini? Kalau ini web korektif ya, nampak seperti membuat bahu apa ya, ABC ya. Targetnya sampai di mana? Coba kita lihat di sini. Nih. Nah. Oke, saya ganti lagi, ini belum ada juga nih. Saya tambah web korektif. Tambah 1.27. WC min 1.41 WC max. Oke, udah siap. Oke, TP min 1, TP min 2 kita hapus biar nggak ganggu. TP min 1, TP min 2, TP min 1, TP min 2. TP mana sih? TP min 1, TP min 2. Oke, kita hapus ini. Oke, kita balik. Nah, ini nampak dia ada masuk web koreksi seperti yang saya gambarkan tadi. Pak, di sini kita melihat dia seperti ABC, makanya di situ, oh ini nampak palit nih HNS yang ini nih. Oke, nampak tum. Nih maksimal web koreksinya di sini, ya. Nah, seperti itulah kira-kira.
Nah, kita lihat lagi. Bisa kita kombinasikan dengan BBMA nih. Kita perhatikan. Kenapa valid, kenapa nggak valid, nanti kita nampak. Hah? Ini kenapa di situ pemantulan, dan ini kenapa pemantulan di area sini. Temprem atas punya jawaban. Nih, nampak? Oke. CSR kuku dan CSM di M5 tadi. Kenapa si CSR kuku ini, CSR awal di M5 ini batal? Itu jawabannya di H1. Maksudnya naik dia sampai di situ karena ada zona entry di H1. Masuk dia di MA5, MA10 low. Nah, sekarang yang atas ini re-entry H1 nih, D1 M15 nih maksud saya. Kenapa dia valid? Ya, kenapa dia valid? Karena di H1 ada zone re-entry. Ya, nampak nih. Nih. Oke. Ada dia berada di top ataupun MA5, MA10 top ataupun high. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang dia masuk di web korektif dia tuh. Nah, sekarang kita lihat apakah ini akan terjadi pemantulan di sini, ya, naik. Betul dia sampai web korektif ini akan kenaikan. Jawabannya di temprem H1. H1 ada apa? Nah, di H1 ada korektif di situ. Korektif apapun, re-entry dari CSR awal. CSR awal. Nah, ini dia re-entry di sekarang. Dan tandanya apa? Dia terjadi penurunan di situ. Di sini kita nampak ada candlestick yang berhutang di sini. Nih. Ya, itu tandanya dia akan turun. Oke. Nampak candlestick setelahnya turun, di-clearkannya, ditutupinya. Nah, sekarang saatnya kita mencari peluang untuk buy di gold ini. Nah, tadi saya pernah buat order limit di sini ya. Ntar kenapa sini saya katakan setup udah nggak jalan lagi. Kita hapus. Mana nih pibonya dihapus. Nah, di H4 saya tadi salah melihat. Ini kalau ditarik ya, kalau kita tarik ini ke sini, ini dapat nih area 60 nih. Area decision level. Ya, tentu ini membuat ke atas deh nanti. Ya kan? Nah, dan berkemungkinan juga dia memang untuk turun seperti ini logika dia untuk turun web dia. Nih, seperti ini. Ya kan? Tapi perlu dikonfirmasi nih area, jika ditarik dari sini ke sini pibo lanjut, ini area 60 sekarang nih. Area pibo decision level. Kalau dia valid di situ untuk terjadi penurunan, barulah dia akan turun. Nah, syaratnya apa? Di H4 dia berada sekarang nih, yang kita tandai ini dekat panah nih. Ya. Nah, sekarang kita tengok di D1 ada apa di situ? Nampak? Di D1. Oke, nampak? D1 ada re-entry CSR awal. Nah, ini lebih cenderung ke atas kalau saya melihat nih. Nampak? Ini tadinya punya hutang. Ini juga hutang nih, kita hapus nih dulu. Ah, awalnya di awal sel ini udah punya hutang nih. Rejection dia yang ada panah biru nih. Di-clearkan sama CS ini pun punya hutang juga masihan, di-clearkan. Dan ini pun hutang ini pun udah di-clearkan sama CS buy ini. Ketika ada dibalas di sini, pimbar-pimbar seperti ini, cetak buy 2 batang CS ini, itu isyarat re-entry ini akan valid nantinya. Ya. Ini yang menjadi penahan nih nanti. Ini kita perhatikan, bisa kita lihat di H4-nya. Nih. Ini nampak kita di H4 nih.
pasti ada arah yang dibatalkan. Nah, di situ setup harusnya kita entry tadi cantiknya. Secantiknya di situ. Tapi order limit saya ini akan tetap saya tahan dengan alasan saya melihat di H4 ini masih berpeluang dia karena ada demand press di sini nih. Ada demand press, maka akan jadi SL saya tuh nanti di sini ataupun ketika break demand ini. Nah, di sini saya melihat masih seperti web korektif nih. Nah, tentu dia sapu semua ini baru dia naik, itu dia pandangan saya nanti. Oke. Kita naik ke D1. Nah, D1 apa? Itu dia. Nah, cuman di sini agak lemah untuk turun. Kalau saya lihat di sini, ini udah dikelirkan sama CS ini demandnya. Hanya saja di H4 masih ada demand yang press. Nah, jadi di sini alangkah baiknya hanya menunggu setup ini tadi. Yang penting low risk dan bersebab. Oke. Pak, web korektif ini tadi dia telah respon, ya. Web korektif ini tadi dia telah respon, ya. Boom boom boom, A B C. Nah, dia naik sekarang pas di area web korektif tadi ya, di M5 ini tadi. Oke. Nah, nampak cantik cara analisa kita. Nah, ada HNS, semua setup sudah saya ajarkan, semua ilmu sudah saya ajarkan, tidak ada ilmu yang saya tutupi dengan Anda semua. Oke. Nah, di sini pun nampak nih. Kenapa di sini terjadi penurunan di sini, penaikan di sini? Nih. Nampak webnya juga. Nah, kalau kita lihat secara pattern, ini pattern nih. Nih. Aduh. Nih. Continuation pattern. Ini pun terjadi juga tadi nih. Continuation pattern sell. Nampak? Itulah dia sebabnya. Dan satu lagi yang saya lihat, setiap akan terjadi balik arah ataupun korektif, ya, A ke B contohnya, dia selalu membuat lengkap dia sampai 5 deh, saya tengok gelombang dia. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini sebelum dia terjadi balik arah ini tadi, ya. Sebelum terjadi balik arah ini tadi, terbentuknya HNS ini tadi. Nah, coba diperhatikan. Sebelum ini pun terjadi web nih. 5 kali, 1 2 3 4 5. Oke? Terjadi 5 kali. Nah, jadi poin untuk entry kita tuh bukan dari sini, karena ini terlalu berisiko kalau kita entry di sini. Lain lagi ilmunya nanti kalau di situ, cara kita menganalisanya. Nah, jadi masuk kita di poin web dari B ini, ini A, kok B? Ini A, ini B. Nah, di sini kita masuk. B ini bertepatan dengan di sini LS. Oke. LN. Ini head. Ya, di sini RN. Nah, di sini RS pula. Pak, ini zone entry kita. Tarik pibo pas pula area pibo di sana. Nah, di sinilah setup entry kita. Didukung dia di time frame atasnya. Di sini tadi, ya, ada area entry sell di M15-nya. Oke. Di sini ada area entry sell. Ini kan arah buy nih, arah tricky itulah. Ini arah tricky, ini arah tipuan dari M5. Nah, di M15 ada re-entry. Re-entry dari CS arah. Nih. Boom. Nampak webnya cantik ya. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk video ini.
Ya, intinya nampak ya powernya, cara penggunaan dari ilmu yang dah saya ajarkan ke semuanya kepada teman-teman. Itulah cara penggunaannya. Oke, kita lanjut tengok di sini apa yang terjadi, apakah tetap kenaikan. Oke, nah sekarang dia membuat setup penurunan lagi. Nah, intinya kalau ini PO limit saya ini udah dibilang ataupun udah dikatakan basi atau expired. Jadi sebaiknya kita akan cut aja semuanya. Tinggal cari setup yang baru. Oke. Kita hapus. Kita hapus. Oke, sebentar saya tengok apa kondisi GU saya. Entry GU tadi. Apakah SL? Oke, memang entry ini kurang powerful ya, tapi tetap saya lanjut berdasarkan ada ini tadi, dan berharap di M15 tadi ada HNS nih. Nih HNS nya nih, bahu kirinya nih, engulfing nih. Ini salah tengok saya rupanya nih. Ini bukan masuk SOP. Ini ada rejection dia di sini. Berarti ini dilemah setupnya nih. Nampak? Dia tidak engulfing sama 2CS ini. Ya kan? Low-nya ini. Nampak? Nah, tadi saya melihat ini seperti engulfing. Rupanya ada rejection dia. Berarti udah batal tuh bahu kiri dia. Oke, nggak apa-apa. Kenapa pun lagi saya entry di situ, saya jelaskan sedikit dulu. Ya. Di situ tengok di H4. Nah, di H4 saya berharap ini akan menjadi web korektif untuk turun. Yang nantinya di sini ini setelah saya tarik tadi nih. Ya. Oke. Ini kalau tarik pibo dari sini, dapatlah sini web korektif education level kita. Nah, tentu target dia ke sini nantinya. Ya, target dia di sini. Oke, dan harapan lagi nanti adanya nanti di sini akan jadi HNS. Ketika ini naik baru turun lagi. Selalunya seperti itu, tapi yang penting pertama kita hanya mencari ini harapan korektif nih. Jadi sebaiknya SL agak saya naikkan sedikit di atas ini ya. Ini di atas candlestick engulfing nih. Ini terlalu dekat, jadi saya harus pindahkan dulu untuk itu. Oke, kalaupun SL tidak apa-apa karena Solder tadi memang udah batal. Ini setup bukan setup full margin, makanya saya entry cukup 10 layer di situ tadi ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dapat menambah kepahaman dari teman-teman semua. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.